Amsal pasal 17 ayat 1-28. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketenteraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat, seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Shalom saudara, sikuanceng, ceran, apa artinya saudara? Kebiasaan akan menjadi sifat bawaan. Artinya, sesuatu yang dilakukan terus-menerus akan menjadi sifat bawaan kita. Jadi dalam hal apapun, mari kita membiasakan untuk menanamkan kehidupan yang benar, agar terbiasa melakukan hal yang benar. Saudara, melakukan hal yang benar ini oleh Amsal dimulai dari mulut. Ayat yang keempat, orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Siapa mengolok-ngolok orang miskin, menghina penciptanya. Orang terhormat tidak patut mengucapkan kata-kata dusta. Saudaraku, karakter buruk dapat ditandai dari kesukaan orang akan perkataan yang buruk. Di dalam kitab Amsal kita akan menemukan adanya pengkontrasan antara orang yang berhikmat dengan orang bodoh. Penulis Amsal menegaskan saudara bahwa salah satu pembeda penting dari keduanya adalah kebiasaan cara mereka menggunakan lidah dalam menyikapi masalah. Di ayat yang ke-27, orang bijak ditandai dengan satu ciri utama, yakni kemampuan mengendalikan bibirnya. Ini sangat diperlukan, saudara, khususnya dalam keadaan yang provokatif dan mudah memicu amarah. Bila orang bodoh akan mudah tersalut dan lepas kendali, orang bijak akan menahan diri untuk berkata-kata dan tidak mudah terprovokasi. Sedemikian penting pengendalian lidah, saudara, sampai penulis Amsal menyatakan bahwa seandainya orang bodoh bisa menahan lidahnya dengan jalan lebih banyak diam, maka orang lain bisa berpikir bahwa orang bodoh itu adalah juga orang yang bijak. Saudaraku, hari ini kita hidup di tengah zaman yang serba instan dan penuh tekanan. Salah satu dampaknya, kita dituntut menyikapi segala sesuatu dengan cepat. Sayangnya, saudara, hal ini membuat kita tidak memiliki waktu mencerna informasi dan berdiam diri. Akibatnya, kita cenderung menjadi mudah, sangat reaktif, dan terprovokatif. Di tengah keadaan demikian, hari ini penulis Amsal mengingatkan kepada kita agar kita sedikit lebih melambat dan mengambil waktu untuk berdiam diri, mencerna segala informasi. Kebiasaan reaktif akan membuat kita terbiasa diprovokatif, bahkan mungkin juga memprovokatif. Mari saudara, kita belajar menahan diri untuk tidak terlalu cepat bereaksi dan berpikir dengan baik sebelum berkata-kata, agar tidak melukai dan mampu membangun kebiasaan yang benar di dalam persekutuan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur hari ini kami diingatkan supaya kami tidak mudah
bereaksi, tidak mudah bereaktif. Ketika kami mendapat, ketika kami memperoleh, ketika kami mendengar segala informasi apapun itu. Tetapi kami berdiam diri sejenak. Kami menguji informasi itu berdasarkan ajaran dan kebenaran firman. Apakah informasi itu benar? Ataukah informasi itu hanya untuk memprovokatif? Karena itu tolonglah kami Bapa supaya kami menjadi orang yang bijak. Sehingga setiap kali kami mendengar berbagai informasi, kami berdiam diri sejenak. Kami mendiskusikannya dalam pikiran dan hati kami. Kami mengujinya dengan kebenaran firman. Maka kata-kata kami adalah kata-kata kebenaran, bukan kata-kata yang memisahkan, yang melukai, dan yang menyakiti. Tolonglah kami dalam kehidupan persekutuan, supaya kami menguji segala informasi berdasarkan daripada kebenaran dan ajaran Tuhan. Karena kebiasaan yang salah akan melahirkan juga sifat yang salah dalam hidup kami. Tolonglah kami supaya kami dapat membangun satu komunitas yang benar, satu perkumpulan yang benar, oleh karena kami belajar untuk berkata benar, hidup benar, dan berbuat benar. Menyerahkan Tuhan untuk perjamuan kudus pada hari Minggu nanti, tanggal 5 Februari. Kiranya Tuhan menolong setiap umat-Mu di dalam mempersiapkan hatinya menyambut sakramen perjamuan kudus ini. Mempersiapkan dengan hati, mempersiapkan dengan berdoa, mempersiapkan dengan mendengar firman, mempersiapkan dengan memiliki persekutuan yang benar di tengah-tengah keluarga. Demikian juga ada beberapa anak kami yang akan menerima baik itu baptisan dewasa maupun juga peneguhan. Kiranya Tuhan tolong Claudia, Tuhan tolong Esther, Tuhan tolong Agung, Tuhan tolong Michelle, dan juga Tuhan tolong Cu Ayu, supaya dapat mempersiapkan hatinya dengan baik, mempersiapkan hatinya dengan benar, sehingga ketika mereka sudah dibaptis dewasa ataupun juga sudah diteguhkan atau disidi, pada akhirnya mereka sungguh-sungguh setia dan terikat dengan perjanjian. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami dah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.